Mengejutkan, Linda sahabat Vina akan menyerahkan diri ke polisi. Benarkah terlibat dalam pembunuhan Vina? Saya yakin seyakin-yakinnya kejahatan apapun yang ditutukin rapat akan terbuka karena tidak ada kejahatan yang sempurna semua. Ya. Tetapi terkait dengan masalah kasus ini, ya, saya justru yakin seyakin-yakinnya ini ada kaitannya antara Linda dengan DPO dan Vina. Ya. Sekali lagi ada kaitannya Linda, DPO, dan Vina. Bisa jadi, ya, ini bisa mengarah kepada cinta segitiga. Ya. Jadi Pak Polisi, ya, untuk menguak kasus ini sebaiknya segera dicari Linda, ya, diminta keterangannya. Karena ini ada kaitannya antara Linda, Vina, dan DPO itu. Entah yang disebut oleh Linda, pengakuan Linda ketika mengatakan bahwa rohnya Vina masuk adalah nama Egy. Jadi 3 orang ini antara Egy, Linda, ya, dan Vina ini, ya, silahkan nanti dibuktikan ketika terkuak ini ada korelasi, ya, korelasi ketiganya. Jadi kuncinya, ya, justru di Linda. Ya, sekali lagi kunci untuk melakukan penyelidikan, penyidikan kasus ini adalah di Linda. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih, Mas. Ya karena mereka juga berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi ada keterbatasan. Seperti saya bilang tadi, coba kalau keluarga Vina ini berasal dari keluarga mampu yang bisa menyewa pengacara hebat atau apapun, itu pasti lebih cepat. Jadi selama 8 tahun ini sebenarnya si Arwah ini menuntut keadilan. Kalau saya rasa Arwah daripada si Vina ini sendiri, di sananya kalau kita lihat sih belum begitu tenang. Dia masih meminta sisa daripada si pembunuh untuk segera diadili dan segera ditangkap. Dizolimi, dilecehkan karena melihat wajah si pembunuh, lalu mereka membunuh dengan tidak manusiawi. Kita tahu sendirilah, kalau misalnya sebuah roh itu merasa bahwasanya hukum manusia ini nggak bisa, gitu. Ya dia akan melakukan berbagai cara gitu, bagaimana supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Harusnya orang-orang seperti itu tuh dihukum metong nggak sih? Ya bodo amat, masih muda, lo masih muda aja punya pemikiran yang sejahat itu. Pembunuhan berencana ya kan? Berarti kan emang otak lo otak dajjal. Harusnya dibasmi aja orang-orang seperti itu menurut gua sih. Dan bagi pihak keluarga yang bersangkutan, semoga aja dengan adanya film ini pelakunya belum ketangkap itu sadar gitu kan, apa yang dia lakukan ini membuat geram seluruh Indonesia. Di sini kita berbicara untuk keadilan Vina dan keluarga Vina yang tak ingin dibungkam, yang tak ingin diam-diam saja, yang meminta bantuan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan kasus ini. Maka saya meminta semoga kasus ini diusut ulang agar benar-benar jelas, terperhatikan, dan akurat. Fakta baru muncul dalam kasus Vina Cirebon saat 3 tersangka DPO pelaku pembunuhan belum tertangkap. Muncul pengakuan mengejutkan dari Linda. Sampai kasus ini kembali viral setelah diangkat dalam film horor Vina sebelum 7 hari yang mendapat atensi dari publik. Perkembangan tersebut dari kasus tersebut bukan datang dari kepolisian, melainkan Linda. Dalam akun TikTok pribadinya, Linda menyampaikan informasi terbaru yang selama ini muncul di media sosial. Ternyata, pada saat Vina dan Egy dihabisi para pelaku dengan sangat keji, Linda ada di lokasi kejadian dan Linda berencana untuk menyerahkan diri. Netizen pun percaya bahwa pengakuan di akun TikTok Linda terbaru dan foto-foto lamanya di media sosial adalah sama. Dia memiliki tato tulisan dan bintang di tangannya, sehingga diyakini jika Linda tersebut adalah sahabat Vina. Dalam akun TikTok, dia menuliskan kalimat seperti ini. Hai netizen Indonesia, aku tahu kalian semua ini masalah ini cepat selesai. Waktu yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Benar adanya aku di tempat kejadian, aku gak bisa banyak-banyak langsung ngomong begini. Ini permintaan aku untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan diri. Aku simpan ini sudah sangat lama. Dokumen ini yang berisi kejadian sebenarnya, aku simpan di file Google Drive aku. Linknya ada di bio TikTok aku. Ingat TikTok aku yang aktif cuma ini. Postingan itu ditulis Linda di akun TikTok @cantikamj. Postingan itu diunggah di akun @opposite6890. Linda adalah sahabat dari Vina yang kesurupan arwah korban dan menjadi salah satu bukti awal dari kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Karena awalnya dari keterangan polisi, Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky atau Eki, jadi korban kecelakaan tunggal. Nama Linda selama ini tidak muncul dalam keterlibatan pembunuhan ini. Namun dia dianggap sebagai sosok yang sangat membantu polisi menindaklanjuti kasus ini karena kesurupan diduga arwah Vina. Sementara 3 tersangka sudah dinyatakan DPO, diantaranya Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Penetapan DPO itu dikeluarkan Polda Jawa Barat setelah kasus ini mencuat ke publik.
Mereka rata-rata berusia antara 20 hingga 23 tahun dan tinggal di desa yang sama. Peggy memiliki perawakan lebih pendek dibandingkan dengan lainnya, dengan tinggi 160 cm, sementara tinggi Dani mencapai 170 cm. Sayangnya polisi belum bisa memastikan apakah nama-nama tersebut asli atau samaran, meski kasus ini sudah hampir 8 tahun. Pengacara salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, Titin Perlianti, menyebutkan keluarga kliennya tiba-tiba datang ke rumahnya di Cirebon. Adapun keluarga salah satu terpidana yang dimaksud adalah keluarga Sudirman. Titin mengungkapkan ayah dan adik Sudirman tiba-tiba datang ke kediamannya tanpa alasan yang jelas. Kendati demikian, Titin menyebut bahwa ayah dan adik Sudirman mengaku ketakutan. Nggak ngerti saya, kemudian seluruh keluarga saya jemput ternyata mau tidur di rumah, katanya kepada tribunnews.com Minggu 19 Mei 2024. Titin mengungkapkan bahwa ayah dan adik Sudirman menangis saat tiba di rumahnya. Kendati belum mengetahui maksud kedatangan keluarga Sudirman, Titin menyebut semenjak kasus pembunuhan viral, banyak polisi dan wartawan yang datang ke kediaman keluarga kliennya tersebut. Dia menduga keluarga Sudirman kebingungan ketika menjawab pertanyaan dari polisi maupun wartawan, sehingga memutuskan untuk menuju ke kediamannya. Seperti diketahui, pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 atau 8 tahun yang lalu di Jalan Perjuangan di dekat SMPN 11 Cirebon. Pada perkembangannya, polisi pun telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki, serta mereka telah dijatuhi vonis oleh hakim dari Pengadilan Negeri atau PN Cirebon pada tahun 2017.